Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tafsir Al-Muharrar, masih mengkaji surat Al-Baqarah. Kita masuk membahas ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka ataukah tidak? Sama saja, mereka tetap tidak beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengunci mati hati mereka, dan Allah telah menutup pendengaran mereka, dan di atas penglihatan-penglihatan mereka ada penutup sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran. Walahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Adapun terkait tafsiran dua ayat ini, untuk ayat yang ke-6, para ulama tafsir yang menyusun kitab At-Tafsir Al-Muharrar, mereka mengatakan, Inna ha'ula'i alladhina kafaru. Inna ha'ula'i alladhina kafaru. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir tersebut, yatasawa fi haqqihim kilal amrain. Sama saja al-indharu wa adamuhu. Sama saja bagi mereka. Mereka mendapatkan peringatan ataukah tidak. Fahum fi kilal halain. Pada dua kondisi tersebut mereka la yu'minuna bima ji'tahum bihi. Mereka tetap beriman. Mereka tetap tidak mau beriman atas apa yang engkau datang dengannya. Ya ayyuhar rasulu minal haq. Ya, berupa kebenaran. Engkau berikan peringatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman atas apa yang engkau bawa berupa kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Maknanya adalah taba'allahu 'alaiha. Allah telah mengunci mati hati mereka. Fala yantafi'una bihuda. Sehingga petunjuk tidak bisa masuk dan tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, dan dia tidak bisa mengambil manfaat dari petunjuk yang ada di hadapan matanya. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup dan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini adalah bentuk azab yang paling berat, karena dipastikan seseorang akan mati di atas kesesatan, dan nasibnya di akhirat kelak dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka dan siksaan Allah. Wala'udzubillah. Wa 'ala absarihim ghishawatun, ay 'alaiha ghita'un. Dan di atas penglihatan-penglihatan mereka ada penutup yang menutupi penglihatan mereka. Fala yubsiruna huda. Maka mereka tidak bisa melihat petunjuk. Mereka bisa melihat kebenaran dengan kedua mata mereka. Namun mereka tidak mau menerimanya. Karena penglihatan yang ada dalam hati mereka telah ditutup, sehingga mereka tidak bisa melihat yang hak itu sebagai sesuatu yang hak yang harus diterima. Wala'udzubillah. Sekalipun akal mereka sudah mengetahui itu adalah al-haq, sekalipun mereka sudah tahu bahwasanya pilihan mereka yang lebih memilih kekufuran dan kemaksiatan itu akan berujung kepada kesengsaraan di akhirat. Mereka sudah tahu itu. Tapi tetap saja mereka bergelimang dalam kekufuran dan kemaksiatan tersebut demi kenikmatan dunia yang sesaat sifatnya.
Ini jika penglihatan manusia yang ada di dalam hatinya sudah ditutup. Bukan mata yang buta, namun mata hati yang telah ditutupi sehingga cahaya kebenaran itu tidak bisa masuk ke dalam hati tersebut, atau mata yang ada di dalam hati tersebut tidak bisa melihat cahaya kebenaran tersebut. Wa'udzubillah. Walahum adzabun azim, ay adzabun nar. Dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat, sangat besar. Maksudnya adalah adzabun nar, azab api neraka yang Allah telah siapkan bagi hamba-hambanya yang kafir, yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada banyak fawaid yang terkandung dari dua ayat ini. Yang pertama, 'alal muslimi an yatafaqqada qalbahu. Wajib bagi setiap muslim untuk selalu mengawasi hatinya. Fahuwa mahallul wa'i. Hatinya itu semisal bejana, tempat menampung petunjuk, ya. Termasuk juga kesesatan. Kesesatan jika dikonsumsi, dia akan ditampung oleh hati tersebut, menjadikan hati itu gelap. Lama-kelamaan hati tersebut akan berkarat, mati, tertutup, terkunci mati. Tidak bisa dimasuki oleh cahaya hidayah, dan dia tidak bisa melihat cahaya hidayah. وَمَنْ لَا يَشْعُرْ بِالْخَوْفِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ. Siapa yang tidak bisa merasakan rasa takut, ya, ketika dia diberikan nasihat, kemudian diberikan ujangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya bisa menggetarkan hati, namun dia tidak merasakan apa-apa, biasa-biasa saja. Wala bil iqbali 'ala Allah ta'ala. Tidak menjadikan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna fihi syabahan minal kuffar. Maka sungguh dia ada kemiripan dengan orang-orang kafir yang telah ditutup hatinya. Alladzina la yatta'idhuna bil mawa'id. Orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat atau tidak bisa mendapatkan manfaat dari nasihat, ujangan atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakan kepada mereka. Wala yu'minuna 'inda ad-da'wati ila Allah azza wa jalla. Mereka tidak beriman, ya, ketika mendapatkan seruan untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepadanya dan taat kepadanya. Kama qala subhanahu anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup, mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Waliyadzubillah. Maka kita sebagai orang yang beriman harus melihat kondisi hati kita setiap saat. Ketika kita membaca Al-Quran, membaca maknanya atau mendengarkan penjelasan ulama yang membacakan Al-Quran dan menafsirkan makna-maknanya, kemudian hati kita tidak tersentuh, kita tidak tergerak untuk beramal, hati kita tidak tergerak untuk meninggalkan kemaksiatan, maka hati-hati. Boleh jadi, na'udzubillah, hati kita ini sedang ditutupi oleh penyakit yang lama-kelamaan bisa menyebabkan hati kita tersebut mati dan pada akhirnya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi pada orang-orang kafir yang telah dikunci mati hatinya. Sama saja mereka diberikan peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Waliya'udzubillah. Kemudian faedah yang kedua pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan seterusnya. Pada firman Allah ini tasliyatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam hina yarudduhul kuffaru wa la yaqbaluna da'watah. Pada hakikatnya ayat ini berisi hiburan bagi Rasul alaihi salatu wassalam yang dirundung kesedihan manakala orang-orang kafir menolak dakwah beliau, dan mereka tidak mau menerima ajakan beliau.
Allah mengabarkan, seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, wahai kekasihku Muhammad alaihi salatu wassalam, janganlah engkau bersedih. Mereka memang sudah dikunci mati hati mereka. Engkau berikan peringatan ataupun tidak, sama saja mereka tetap tidak beriman. Maka teruslah engkau berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan pedulikan mereka. Kelak mereka akan mendapatkan adab yang sangat besar, yaitu neraka Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amal saleh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.